warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Rizka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi yang pertama, ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Dan yang kedua, ada persamaan linier satu variabel. Oke, kita langsung saja membahas ke materi yang pertama, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian pernah dengar nggak sih apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Jika belum tahu, yuk kita simak video penjelasannya. Kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, yang pertama itu ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan kebenarannya. Jadi si kalimat tertutup ini hanya bernilai benar atau salah, tidak sekaligus bernilai benar dan salah. Lalu kalimat tertutup yang bernilai benar adalah kalimat yang menyatakan hal-hal yang sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kalimat tertutup akan bernilai benar jika si kalimatnya itu sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, seperti yang telah kalian tahu bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Maka, kalimat tertutup ini bernilai benar. Lalu yang kedua, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, seperti yang telah kalian ketahui, berarti kalimat tertutup ini bernilai benar. 3 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, berarti ini kalimat tertutup yang bernilai salah. Yang kedua, ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah merupakan contoh kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Nah, di sini kakak akan berikan contoh. Yang pertama, 3 ditambah P sama dengan 10. Nah, ini merupakan kalimat terbuka dengan variabel P. Lalu yang kedua, 2Q dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, ini merupakan kalimat terbuka dengan variabel Q. Nah, lalu yang ketiga, anak itu bersekolah di SMPN 62 Surabaya. Nah, ini merupakan kalimat terbuka dalam bentuk pernyataan. Nah, dengan variabel apa? Yaitu dengan variabel anak itu. Persamaan linier satu variabel. Nah, yang akan dibahas yang pertama ada pengertian, yang kedua menentukan himpunan penyelesaian, yang ketiga persamaan yang ekuivalen, yang keempat menyelesaikan persamaan dengan persamaan ekuivalen, yang kelima menyelesaikan persamaan linier satu variabel bentuk pecahan, dan yang keenam grafik himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. 1. Pengertian. Pengertian persamaan linier satu variabel. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, dan disebut persamaan linier jika peubah atau variabelnya itu berpangkat 1. Contoh, P ditambah 5 sama dengan 11. Nah, dari contoh di atas, si P merupakan peubah pada himpunan bilangan cacah. Lalu, di ruas kiri dengan ruas kanan, kita kurangi dengan 5, maka akan menghasilkan P-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, si P sama dengan 6 itu menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Sehingga 6 disebut penyelesaian, dan himpunan yang memuat semua penyelesaian itu disebut dengan himpunan penyelesaian. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 6. Lalu yang kedua, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh.
Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 3 sama dengan 6 jika X peubah pada himpunan bilangan cacah. Nah, kalian tahu tidak bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Ya, benar, angka 0, yaitu penyelesaiannya. Jika X digantikan dengan 0, maka 0 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Lalu X sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, berarti ini pernyataan yang bernilai salah. X sama dengan 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang bernilai salah. Terus, X sama dengan 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Lalu bagaimana dengan X sama dengan 4? Nah, 4 ditambah 3 sama dengan 6. Maka pernyataan yang bernilai salah. Ternyata penyelesaian dari persamaan itu adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. 3. Persamaan yang ekuivalen. Nah, apakah kalian tahu ekuivalen itu apa? Ekuivalen itu dapat dikatakan juga dengan setara. Nah, lalu dua atau lebih persamaan linier dikatakan setara atau ekuivalen jika himpunan penyelesaian persamaan itu sama, tetapi bentuk persamaannya berbeda dan dilambangkan dengan itu. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh soal cerita. Hasan, Izan, dan Hafiz adalah 3 orang siswa di kelas 7 SMP. Banyak buku matematika Hasan ditambah dengan banyak buku matematika Izan adalah 3. Banyak buku matematika Hasan ditambah banyak buku Hafiz adalah 4. Banyak buku matematika Izan adalah 1. Dan banyak buku matematika Hafiz adalah 2. Berapa banyak buku yang dimiliki oleh Hasan? Penyelesaian. Nah, misalkan X adalah banyak buku matematika yang dimiliki oleh Hasan. Lalu yang diketahui dari soal cerita tersebut, banyak buku matematika Izan itu berapa? Yaitu 1. Banyak buku matematika Hafiz adalah 2. Maka bentuk persamaannya itu menjadi X ditambah 1 sama dengan 3. Ini merupakan persamaan 1. Lalu X ditambah 2 sama dengan 4. Ini merupakan persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 diperoleh X sama dengan 2, sehingga banyak buku matematika yang dimiliki oleh Hasan adalah 2. 4. Menyelesaikan persamaan dengan persamaan ekuivalen. Yang pertama, suatu persamaan akan tetap ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ya. Di sini ada contoh. X ditambah 4 sama dengan 11. Nah, berarti ruas kiri dengan ruas kanan harus ditambah atau dikurangi. Ya, dikurangi. Dikurangi dengan bilangan yang sama ya, tentunya. Berapa? Yaitu min 4. Sehingga didapat X sama dengan 7. Dan himpunan penyelesaiannya adalah 7. 5. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel bentuk pecahan. Di sini kakak memberikan contoh, 4Z dikurangi 5 per 2 sama dengan Z ditambah 21 per 4. Nah, langkah yang pertama, ubah Z ditambah 21 per 4 menjadi bentuk yang mirip dengan 4Z min 5 per 2. Jadi di sini si Z itu diubah dalam bentuk pecahan, yaitu Z per 1. Jadi si Z itu artinya sama dengan Z per 1. Ya. Lalu Z per 1 ditambah 21 per 4, lalu disamakan penyebutnya dengan cara kali silang atau mencari KPK dari 1 dan 4. Maka diperoleh 4Z ditambah 21 per 4. 4Z dikurangi 5 per 2 sama dengan 4Z ditambah 21 per 4. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan perkalian silang. Jadi 4 dikalikan dengan 4Z dikurangi 5.
lalu 2 dikalikan dengan 4Z plus 21. Nah, setelah itu kita kalikan ruas kiri dulu. 4 dikali 4Z, yaitu 16Z. 4 dikali dengan min 5, yaitu min 20. Lalu ke ruas kanan. 2 dikali 4Z, yaitu 8Z. Dan 2 dikali dengan 21, yaitu 42. Lalu, langkah selanjutnya adalah kumpulkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Oke, kita kumpulkan variabel itu di ruas kiri. Oke, jadi 16Z dikurangi dengan 8Z sama dengan 42 ditambah 20. Ya, lalu 8Z sama dengan 62. Nah, Z sama dengan 62 per 8. Lalu disederhanakan, dibagi 2, yaitu 31 per 4. Jadi Z itu hasilnya adalah 31 per 4. 6. Grafik himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Di sini kakak akan memberikan contoh soal. 24 min 5Y sama dengan 3 kurung buka 10 min Y kurung tutup. Maka kita lihat penyelesaiannya. 24 min 5Y sama dengan 30. 30 ini dari mana? Yaitu 3 dikalikan dengan 10. Lalu min 3Y. Min 3Y dari mana? Yaitu 3 dikali dengan min Y. Nah, maka kita kumpulkan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Maka didapat min 5Y ditambah 3Y sama dengan 30 dikurangi 24. Maka min 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi dengan min 2, yaitu Y sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3. Sehingga grafik himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita bikin garis bilangan. Lalu, tentukan angka min 3. Lalu kita beri noktah, ya, agar tebal. Gitu. Nah, sampai di sini materi yang kakak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.